jadikan saya jadikan catatan lah, roadmap untuk ke depan. Baik teman-teman, saya mohon izin untuk share screen. Berbicara tentang algoritma ya, aku kan matematikanya 0 gitu loh, terus aku nggak bisa tuh matematika tuh, algoritma tuh. Dulu tuh waktu pernah ikut duduk bareng sama para dosen, para mahasiswa di kampus tuh, dikasih soal ya, namanya itu apa sih, kambing, sayuran sama macan gitu kan. Itu nggak selesai itu 1 minggu itu, biar kambingnya aman, sayurannya aman ya kan. Algoritma ya, ya step by step ya kan. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai kelasnya kita selalu mengadakan review. Nah, untuk review yang kita akan lakukan malam ini adalah yaitu tentang pertemuan kemarin ya, pertemuan 15. Nah, di pertemuan 15 ini kita sudah membuat nelfon apa sih pertemuan 15 nya? Pertemuan 2015 ya? Bukan. Coba kita lihat. Jadi kemarin tuh kita sudah buat atau kita belajar tentang hubungan antara table dengan table yang lain. Wow, latihan 15. Kenapa ada yang salah? Wait. Jadi di materi yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana si data atau si table kita hubungkan dengan table-table yang lain ya, sehingga memungkinkan untuk membuat data kita lebih secure seperti itu. Nah, contohnya yang mana? Contohnya kita kemarin buat data yang namanya buat table yang namanya data, di mana table data itu yang akan menghimpun data daripada pelanggan dan juga kategori berita yang dipilih oleh pelanggannya. Nah, di sana kita sudah mulai menggunakan yang namanya relasi database atau relasi table ya, relasi table bukan database. Sehingga karena yang kita masukkan itu di data itu bentuknya seperti ID pelanggannya dan juga ID kategorinya, maka yang kita dapat adalah angka. Nah, untuk penugasannya sebenarnya kemarin saya kasih penugasan ya untuk teman-teman semua di sini. Tapi penugasannya entah dikerjakan entah tidak ya, saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas teman-teman harusnya sih mengerjakan gitu. Ada apa ini? Kalau sini salah, bentar ya teman-teman ya. Kita cek dulu kenapa di sini salah. Table data function di halaman 42. 342 ada apapun. Oh, ini ya. Coba di sini kita tengok dulu hasilnya ya. Seperti ini lah, 56 kita buang dulu. Get kategori. Wait, mana yang masuk? Yang kelihatan. Get data draw in 109. Kok pada error ini ya? Kenapa pada error? Ini keluar lagi 109 ya, 109 di indeks 109 ya. Welcome back Eva. 109 mana W 109. Nah, ini ya, get data. Tadi udah di ini keluar lagi ya. Di 109 ada ini ternyata salah. Get data. Oh, di sininya kan ada ya. Langsungnya kita tengok dulu. Kenapa jadi error? Save data baru, get kategori. Get datanya nggak ada ya. Pantesan. Tadi dihapus barangkali. Oke, berarti yang ini. Oke, selamat datang semuanya ya. Sebentar ya, kita lagi dulu. Kita masukin aja dulu. Get kategori.
mudah-mudahan tidak error lagi. Sudah. Nah, nice. Tinggal ini ID kategori, kemudian kategori status, dan apa tanggal buat ya di kategori itu. Di kategori lama kali weh dibuat. Oke, coba kita cek lagi. Oh iya, di sini dibuat nggak ada, adanya apa Bang? Adanya tanggal buat kok. Baik. Ya, kita lihat lagi dan datanya udah masuk ya. Nah, meskipun tidak sesuai. Oke, jadi kita kemarin menyambungkan hasil yang di sini itu harusnya ada data pelanggan ya. Maka data pelanggannya bangsanya saya hapus dulu. Jadi nanti kita perbaiki lagi lah. Karena ini waktunya bukan ngulik di PHP dan SQL. Nah, lalu kemarin tuh kita buat yang namanya apa itu kategori ya. Kategori data PHP. Nah, di sini kita punya namanya data pelanggan. Hilang juga data pelanggan yang harus diambil ya. Baik, kategori kita buat, kita hilangkan dulu get datanya, kemudian kita buat pelanggannya juga. Oke, dan kita buat lagi. Nah, jadi kemarin itu seperti ini ya. Ketika data pelanggannya diambil salah satu namanya, kemudian kategorinya kita masukkan seperti itu, dan kemudian kita simpan. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena nama pelanggan dan kategori beritanya yang kita ambil cuma value-nya ya. Nah, sesuai yang ada di sini. Nah, ini kan ada value di sini. Jadi data yang dikirim ke database itu kategori yaitu ID-nya. Nah, sedangkan yang ini cuma pemanis atau penunjuk untuk user, memudahkan user untuk menginput nama kategorinya. Nah, seperti ini. Jadi jangan dikira yang kita kirim itu olahraga atau politik ketika kita memilih politik, tapi yang kita kirim cuma bentuk ID-nya aja. Nah, sehingga datanya itu berubah itu sesuai dengan ID kategorinya. Nah, ini proses yang namanya proses dinamakan dengan relasi antar database antar table. Jadi di table data ini punya relasi dengan table kategori, dan table data juga memiliki relasi dengan table pelanggan. Nah, ke depan kita akan lebih banyak bermain dengan data seperti ini yang berelasi. Namun sayangnya di pertemuan yang lalu saya mengharapkan teman-teman bisa mencetak yang namanya angka ini menjadi nama pelanggannya, dan kategori beritanya bisa langsung tercetak di sini seperti data kategorinya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Hanya saja teman-teman tidak mengerjakan ya, dari itu sebenarnya tidak mengapa sih, hanya apa ya, kalau menurut saya lebih enaknya dikerjakan gitu. Karena bagaimanapun kan kita butuh proses gitu. Karena proses itu yang nanti akan mendewasakan kita dalam mengikuti kelas-kelas selanjutnya. Baik teman-teman, review yang kita lakukan cukup sampai di sini saja, dan seperti biasa kita lanjutkan. Setelah review kita selalu berdoa ya. Nah, maka dari itu mari kita suka putus-putus gini ngomongnya, suka sinyalnya nggak jelas ya. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk memohon kemudahan dalam belajar. Mari teman-teman kita luangkan waktu untuk memohon kemudahan dalam belajar, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, dipersilakan. Baik teman-teman, berdoa ini kesempatan proses untuk masing-masing. Ya. Ya, jadi di kelas ini alhamdulillah ya, berkat Pak Asrul ya kan. Jadi ketika saya ngobrol dengan beliau, ternyata saya masih banyak yang kurangnya dari diri saya nih. Akhirnya saya putuskan untuk selalu berdoa ketika belajar. Mudah-mudahan
apa yang saya sedang pelajari itu mendapatkan kemudahan gitu. Ya tentunya ya. Oke, share screen-nya aman ya? Aman, Pak. Oke, untuk malam ini kita akan mempelajari tentang HTML form element, teman-teman ya. Jadi HTML form element ini yang akan digunakan kita dalam membuat sebuah aplikasi yang berbasis website. Nah, kenapa? Karena kita dalam website itu kalau tidak data ya bentuknya ya paling cuma tulisan, tapi tulisan pun yang ada di internet itu semuanya ya tergantung dari mana dia berasal. Nah, kalau misalnya dia itu bentuknya dinamis, sudah pasti kita harus menyiapkan yang namanya form element seperti itu. Nah, ketika kita berbicara dengan form element, pastinya teman-teman sudah tergambar lah di form element itu bakal ada apa ya. Ada mungkin ada seperti apa namanya, ada gajahnya lah, kalau tidak ada ya, kalau ada gajahnya. Baik, masih bersama saya Hasan ya. Kemudian materi kita malam ini adalah HTML for element. Nah, untuk kuat malam ini saya sudah siapkan satu buah bacaan yang saya minta teman-teman untuk membantu saya untuk memikirkan jawabannya. Mari kita baca bersama-sama. A father and son were traveling by train. Boy was 24 years old. The boy was really excited and was looking out of window. Suddenly he saw that, Dad, look, trees are going behind. Dia bilang seperti itu ya. Baik. Kemudian apa yang dia bilang? His dad smiled. Wait. Okay, welcome back Mr. MT. Dilanjutnya, kemudian dia bilang, there was a young couple sitting nearby them. When they saw the childish behavior of boy, they felt weird with pity for boy. Suddenly, boy again exclaimed, Dad, look outside. Crows are running with us. Now, seeing this again, the couple could not resist and said to old man, why don't you take your son to doctor? Old man understood and just smiled and said, I did. We are just coming back from hospital. My son was blind from birth uh, there are there at hospital he had operation. He just got his eyes and now we are going back to them. Oke, teman-teman bantu saya berpikir. Uh, ini tahu artinya nggak? Coba, yang tahu artinya coba. Yang tahu artinya jelasin apa sih maksudnya dari semua ini? Ada yang tahu nggak artinya? Coba saya tengok dulu. Tahu udah pernah baca? Bagus kalau udah pernah baca ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada satu orang ayah dan anaknya ketika dia jalan-jalan dengan menggunakan kereta. Nah, anaknya ini 24 tahun. Nah, dan dia pokoknya apa ya namanya? Anak usia 24 tahun jalan-jalan dengan bapaknya kan agak apa ya? Kayak semacam biasa lah gitu. Nah, kemudian dia tuh ngelihat keluar jendela kereta, kemudian dia bilang, ayah lihat katanya, ada pohon di belakang kita gitu kan. Terus ayahnya tersenyum. Terus ada beberapa orang yang duduk di samping dua orang ini, si anak dan ayah ini, gitu kan. Nah, kemudian ketika mereka melihat tingkah laku si anaknya dari si bapak ini, mereka pikir aneh lah gitu, kasihan banget anaknya gitu. Nah, kemudian si anaknya tuh ngomong lagi aja, Dad, lihat keluar katanya, atau ayah lihat deh katanya, awan ngikutin kita tuh, dia bilang gitu. Nah, terus si dua orang ini yang tadi tambah parah ya kan ngeliatinnya gitu. Kemudian dia bilang sama bapaknya, kenapa nggak dibawa ke rumah kenapa nggak dibawa ke dokter aja anaknya gitu. Nah, sampai sini kalau kalau apa yang namanya, kalau kita yang ada di posisi si anak muda ini gimana sih ceritanya? Maksudnya yang saya tanyakan itu apa sih yang bakal kita katakan ke bapaknya dia ketika kita ngelihat
anak yang usianya 24 tahun punya perilaku seperti ini tanpa kita membaca yang ininya, ya, yang ini dari sini ke sini, tanpa kita membaca yang ini. Nah, jadi apa sih yang akan kita pikirkan tentang si anak itu ya? Masa 24 tahun aja kayak melihatnya aneh gitu. Ada pohon di belakang kita, ada apa namanya, cloud atau awan ngikutin kita loh ya, dan gitu kan. Jadi kan aneh ya. Nah, orang sampai berpikir seperti ini, why don't you take your son to doctor? Dia bilang, kenapa nggak dibawa ke dokter aja sih anaknya? Terus maksudnya tuh si orang ini bilangnya apa sih? Maksud si orang ini, kenapa harus dibawa ke rumah sakit gitu kan anaknya? Apakah memang mengidap sesuatu? Atau mungkin dari cara dia berpikir mungkin anaknya tuh kayak agak aneh gitu ya, atau gimana gitu kan. Nah, tapi berdasarkan jawaban bapaknya kita baru tahu ternyata teman-teman, si bapaknya menjawab sambil tersenyum. Dia bilang, ya saya sudah melakukannya. Apa yang sudah dilakukan? Membawa anaknya ke dokter. Dan dia bilang, kami baru pulang dari rumah sakit gitu. Karena anak saya buta dari lahir, jadi di rumah sakit dia dioperasi. Jadi apa ya, jadi kalau ada orang yang punya sifat atau punya sikap seperti ini, artinya dia apa ya, kalau istilah kerennya apa sih, don't judge book by its cover gitu ya. Jadi jangan melihat Iya, orang tuh dari penampilan, atau apa ya, kalau kita belum kenal benar-benar tuh kayaknya jangan sok tahu deh gitu kan. Karena kan rata-rata kan kita cuma tahu katanya dan ceritanya gitu kan, tidak realitanya gitu. Nah, ini teman-teman yang harus kita hindari. Jadi dalam hal ini tadinya saya minta bantu ya gitu untuk berpikir. Jadi dalam hal ini ternyata kita tuh nggak bisa teman-teman berpikir sembarangan ketika kita melihat sesuatu yang memang kita lihat. Kayak semacam kita ngelihat nih di pinggir jalan ada orang punya pakaiannya compang camping, kemudian kita langsung ngejat, wah orang gila nih. Padahal kalau dalam agama Islam ya kan, para waliullah itu nggak ada yang pengen kelihatan walinya gitu, bahkan ada yang pura-pura gila gitu kan. Nah ini, jadi kadang-kadang mata kita tertutup oleh hal-hal yang memang di luar nalar kita ya. Oke teman-teman, itu saja kuat malam ini. Artinya kita tidak boleh ngejat orang itu berdasarkan apa yang kita lihat, dan itu sifatnya pun hanya sesekali, dan saat pertama kali kita ngejat orang tuh kayak, wah orang jahat nih ya. Teman-teman pertama kali ngeliat saya, serem nih gitu kan. Nah, tapi karena kita sudah sering bertemu ya kan, kalau kata orang Jawa tuh kayak kemarin ya, apa namanya, witing tresno ya, jalan saka kulino gitu. Jadi karena sering bertemu ya, teman-teman ngerasa nyaman ya, alhamdulillah itulah belajar bersama kami. Ya teman-teman nggak nyaman atau kurang nyaman mau cari guru baru ya silahkan, karena syaratnya belajar tuh masih banyak ya. Guru yang bikin nyaman, teman yang bikin nyaman, kemudian waktunya juga harus ada, bekalnya juga harus ada, baru ilmu yang kita cari itu bisa nempel. Oke lanjut teman-teman. Jadi malam ini kita akan belajar tentang HTML element form atau HTML form element. Ini kebalik-balik ini tulisan. Jadi apa aja sih yang ada di dalam form itu? Nah, yang seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa di formulir di sebuah form itu terdapat yang namanya method, kemudian ada juga yang namanya elemen ya, ada juga yang namanya action, dan ada juga yang namanya actor-nya. Nah, untuk malam ini kita akan lebih membahas ke arah elemennya ya, yang meskipun nanti kita singgung tentang metode ini, kita tentang action ini nanti kita singgung. Oke, jadi elemen yang akan kita bahas malam ini adalah seperti input dan lain sebagainya seperti itu. Oke, nah sekarang kita bicara dulu tentang metode. Metode itu kalau secara di apa ya, di HTML itu di sini sudah saya tuliskan ada dua, ada get dan ada post. Gitu. Nah untuk get ini dia apa namanya, secara default ya. Jadi secara default form yang memiliki metode get atau form memiliki metode get. Jadi kalau di formulirnya atau di formnya kita tidak set metodenya, maka dia memiliki metode get gitu secara otomatis gitu ya. Kemudian apa sih metode get ini gitu?
Nah, itu method get ini adalah dia tuh mengappend data atau menambahkan data form yang kita kirim ke URL dengan pasangan nama dan nilai. Nah, contohnya ketika kita ngirim nama sama password, nanti di atasnya tuh bakal ada seperti ini, nama gitu kan di sini ya. Kemudian di sini isi nama kita. Nah, kemudian ada tanda seperti ini dan kemudian di sini ada password. Nah, kemudian di sini ada password yang kita ketikkan. Nah, ini kalau mau apa namanya? Kalau kita berbicara dengan data yang sensitif, ini dilarang sekali. Karena kenapa? Karena ini rentan ya, atau pulen banget. Nah, kemudian yang kedua ada metode POS. Nah, metode POS ini mengirim data formulir sebagai transaksi HTTP. Artinya dia berbeda dengan yang ini. Nah, kalau yang ini ketika kita klik tombol login atau yang lainnya, ini akan mengirimkan parameter di itunya di URL-nya. Nah, kalau yang sedangkan yang POS ini dia tidak akan mengirimkan atau tidak akan mengirimkan URL-nya meskipun kita misalnya memasukkan nama dan password seperti itu. Jadi dia tetap pada URL yang sama, tidak mengirimkan parameter nama dan password. Itu aja mungkin perbedaannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih clearnya, silakan teman-teman googling lagi aja biar lebih apa namanya pengetahuannya. Tapi kalau mau yang pendek-pendek, yang simpel-simpel ya bolehlah pakai yang ini. Jadi secara default form yang tidak memiliki metode atau yang metodenya tidak diisi itu metodenya memiliki metode get seperti itu. Kemudian kalau kita mau set metodenya ke bentuk post, maka kita harus tambahkan yang namanya atribut method, kemudian diisi dengan tulisan post berbentuk string seperti itu ya, di atributnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada form element, ada input, ada text area, ada select, ada checkbox, kemudian ada lagi radio, file, dan submit, dan masih banyak yang lainnya ya, yang tidak saya inputkan di sini. Dan ini sering sekali ya kita gunakan ketika kita membuat sebuah form. Nah, contoh yang input ini ketika kemarin kita membuat form login ya, itu kita menggunakan input yang memiliki tipenya teks sama password. Nah, kemudian kalau yang teks area kita belum pernah coba. Yang select baru kemarin kita pakai ya di pertemuan ke-15 kemarin, yaitu kita menggunakan select untuk menampung data yang bentuknya drop down ke bawah ya. Kemudian yang checkbox juga kita belum pernah pakai, radio juga belum pernah kita pakai, yang file belum pernah kita pakai ya, yang submit ini udah kita pernah pakai di dua pertemuan ya, di pertemuan yang kemarin 2 kali, di pertemuan yang SQL juga 2 kali sudah kita pakai ya. Oke, nanti harapannya kita minimal mengetahui beberapa elemen yang berbentuk input dan juga tipe daripada input ini. Oke, nah di sini ada yang namanya sebuah form yang saya gambarkan secara sederhana seperti ini. Nah, ini form yang sederhana sekali ya. Nah, di sini ada di kolom pertama atau di input pertama ya. Ini nomor 1 sampai 9 dan dari sini ada ABC sampai N, kemudian di sini ada tanda bintang-bintang, di sini ada add dan di sini ada HTTPS dan di sini ada tanggal. Nah, ini kita bisa set ke bentuk tipenya. Jadi teman-teman kalau mau bikin yang namanya nomor aja isinya nanti kita bisa set ya. Untuk yang keduanya kalau teman-teman mau isinya yang tulisan aja kita bisa juga set. Kemudian kalau yang ini, nah bintang-bintang seperti ini berarti nanti kita akan gunakan, biasanya kalau yang seperti ini digunakan untuk password untuk mengelabui si bukan mengelabui ya, apa namanya, untuk menjaga keamanan password yang kita ketikkan seperti itu. Nah, kalau yang bentuk seperti ini sudah tidak lain yaitu tipenya email berarti. Kalau yang ini ya, kalau ada HTTP atau HTTPS-nya berarti dia itu bentuknya URL. Kalau yang seperti ini tanggal ya. Nah, berarti kalau tanggal berarti dalam bahasa Inggris DATE, biasanya date gitu. Nah, kemudian di bawahnya ada yang namanya submit sama reset. Nah, ini juga nanti termasuk dalam input juga ya, yang bentuk atau tipenya itu submit atau reset. Nah, di sini saya sudah tuliskan beberapa, bahwa di elemen input itu ada yang namanya atribut type ya, kemudian name, kemudian max ya, kemudian min, kemudian placeholder, kemudian ada class,
bisa juga ID, tambah juga bisa tambah style, dan masih banyak yang lainnya tidak saya sertakan ya. Nah, namun dalam hal yang akan kita kerjakan ini, inilah yang beberapa atribut yang akan sering kita gunakan ya. Nah, ketika kita menemui permasalahan dengan formulir kita, maka 1, 2, 3 ya sampai style ini yang akan kita gunakan. Nah, berbicara dengan type ini apa sih? Type ini adalah tipe. Tipe itu maksudnya type of input. Jadi type ini adalah data yang akan kita masukkan atau tipe data yang akan kita inputkan ke dalam sebuah kotak inputannya ya. Nah, semacam kita misalnya mau menyimpan nomor handphone ya kan. Nah, kalau kita menyimpannya dengan nama apa tulisan ya, mungkin nanti disimpannya secara atau sebagai string ya, atau tulisan. Nah, padahal ada ya namanya type-nya itu tel ya, ada buat nomor telepon itu. Nah, kemudian kalau kita mau nyimpan bentuknya angka, nah berarti kita tinggal ganti type-nya ada number seperti itu ya. Kalau kita mau bikin tanggal ya berarti tinggal ditulis aja di type-nya itu yaitu date seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang name ini biasanya digunakan untuk kebutuhan pengiriman parameter ya. Biasa kayak seperti kalau kita mau kirim data ke database ya, itu kita selalu sisipkan nama postnya atau nama sebuah elemen daripada inputnya yang akan kita gunakan, yang akan kita simpan datanya ke database maksudnya. Jadi kayak kemarin kan kita pakai yang namanya nama dan email sama nomor handphone ya. Nah, jadi di namanya itu yang akan kita gunakan sebagai penghantar data yang akan kita kirim ke database-nya seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya max ya. Oh lupa untuk ini ya. Namanya ini user defining ya, artinya kalau nama ini bisa ditentukan oleh kita gitu. Jadi kita mau bikinnya apa nih namanya, misalnya kayak kemarin saya bikin nama atau email atau kategori atau yang lainnya. Nah, teman-teman juga bisa jadi menentukan nama si name-nya ini bebas ya, sesuai dengan keinginan masing-masing. Tetapi ingat ya teman-teman ya, ketika kita bekerja dengan tim ya, sebisa mungkin namanya itu mudah dibaca ya oleh tim kita. Jangan sampai nanti setiap kita buat nama atau buat variabel itu sulit dibaca oleh orang lain seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya max. Nah, max ini adalah maximum of input. Jadi dalam sebuah kolom ini teman-teman bisa mengeset berapa jumlah inputan yang akan diterima oleh input ini. Jadi kayak semacam kemarin tuh kita bikin nomor handphone. Karena nomor handphone itu rata-rata kan ada cuma 12 atau 13 ya. Nah, 12 atau 13. Jadi kita bisa set nih di kolom itu atau di kotak input ini 13 atau 14 seperti itu. 12 maksudnya ya. Jadi ketika user memasukkan angka atau nomor, itu tidak akan lebih dari angka yang sudah kita tentukan max-nya ya. Kalau misalnya kita max-nya buat 15, nah berarti user tuh atau siapapun yang menggunakan form itu nggak bisa ngetik angka lebih dari 15 digit seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang namanya min. Min ini kebalikan daripada max. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya kan kalau kita tuh suka sering bikin password ya, ada tuh password yang minimalnya 3 huruf, maksimalnya nggak terhingga misalnya, atau minimalnya 6 huruf atau maksimalnya tidak terhingga. Nah, itu disetting ya sama si web developernya atau si form developernya, disetting jumlah minimal daripada karakter atau apapun itu yang dimasukkan dalam kotak password. Jadi kayak semacam Google itu kan mengarahkan kita si password ini tidak boleh kurang daripada 6 misalnya seperti itu ya. Dan kemudian minimum of input udah ya, jadi kebalikannya daripada max. Nah, kalau max berarti kebalikannya daripada min. Nah, nanti kita akan coba ini. Kemudian ada yang namanya placeholder. Nah, placeholder ini biasanya digunakan untuk text for guiding ya, atau untuk menuntun si user yang akan mengisi formulir. Nah, misalnya di beberapa pertemuan kemarin ya, misalnya di sini kita sudah buat juga yang kemarin tuh namanya ini, kalau di ini, nah ada pilih pelanggan ya, dan ada juga di sini pilih kategori. Nah,
Ini juga salah satu bagian daripada placeholder, tapi di sini bukan placeholder lagi namanya, karena ini sudah ada selectnya ya. Nah, yang akan kita kategorikan sebagai pelanggan itu ada di sini, pelanggan apa namanya, placeholder. Nah, teman-teman lihat ada tulisan di sini nama, email, nomor HP ya. Nah, ketika kita klik di sini namanya hilang. Nah, itu namanya placeholder. Jadi kalau teman-teman ketemu bentuk form, ada yang namanya label di sini. Suka dituliskan di sini nama, kemudian email, kemudian nomor HP ya. Nah, kalau teman-teman tidak ingin menuliskan label di sini, maka teman-teman cukup mengisi placeholdernya saja ya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Placeholder itu. Nah, jadi dia sebuah atribut namanya placeholder, kemudian diisi di sininya adalah nama. Nah, teman-teman boleh menuliskan lebih daripada nama, misalnya isi dengan nama, atau di sini emailnya isi dengan email yang valid seperti itu. Di sini placeholdernya bisa isikan nomor handphone maksimalnya. Nah, sini saya tentukan tuh max length, maksimal panjangnya adalah 13 seperti itu. Berarti ada namanya max, ada namanya max length. Nah, ini ya kayak name tadi yang kita bahas. Di sini ada nama, email, HP, dan di sini sudah jelas nih ada tipe. Nah, tipe yang tadi saya maksud itu ada type-nya, bentuknya teks, ada email ya, dan di sini ada bentuk tag lagi seperti itu. Nah, di tadi ada juga yang namanya type-nya bentuknya submit. Nah, ini sudah kita pakai ya di 4 ini. Jadi untuk teman-teman yang bingung, saya harap sudah hilang kebingungannya ya. Jadi yang mana yang type itu, yang mana name itu, dan yang mana placeholder itu, ini sudah kita jelaskan. Oke, lanjut. Kita ke sini lagi, ada yang namanya kelas ya. Nah, kalau berbicara dengan kelas ini di sebuah elemen kita pernah menggunakannya di bagian yang CSS ya. Nah, ini fungsinya ketika diberikan kelas itu untuk memudahkan atau untuk proses manipulasi aja ya, kayak semacam CSS atau JavaScript, yaitu bentuknya seperti DOM seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya kasih keterangan unique for selector. Jadi nanti digunakan untuk memudahkan manipulasi DOM-nya. Begitu juga dengan ID sama ya. Namun ID sesaat bisa jadi yang namanya kayak link gitu ya. Nah, link target gitu. ID itu bisa di set menjadi link target di dunianya link yang A itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada style. Nah, style ini biasa untuk menambahkan inline CSS ya. Jadi kalau di kelas dengan ID ini kita langsung bisa pakai CSS atau internal maupun eksternal ya. Tapi kalau yang di style ini kita pure di inline di elemennya itu sendiri. Ya, jadi kita menambahkan penggayaan pada namanya elemen seperti itu. Dan sini ada keterangannya adding style. Oke, lanjut. Jadi lanjutnya kita langsung ngoding aja ya. Kita tunjukin seperti apa tipe-tipe yang bentuknya form itu. Nah, sekarang silakan teman-teman buka yang namanya kode editornya, baik itu Sublime atau VS Code, atau teman-teman yang di handphone silakan buka apa sih yang pernah kita pakai itu Acode ya, Acode. Silakan dibuka Acode-nya. Oke, kita akan membuka folder yang namanya latihan ke-16. Nah, di latihan ke-16 ini kita buat file baru, atau bagi teman-teman yang belum membuat file baru, silahkan teman-teman buat dulu file baru. Kita beri namanya index atau form aja ya kita buatnya, form.html ya, dan seperti biasa sangat lemot. Oke, kita simpan di sini formnya. Dan selanjutnya kita buat yang namanya langsung aja HTML seperti ini, dan langsung kita tambahkan di sini title-nya yaitu latihan 16 atau form ya, seperti itu. Oke, dan di sini kita langsung tambahkan dulu elemen H1 supaya lebih enak dilihat ya. Kita tambahkan di sini misalnya latihan form atau form elemen aja lah ya, biar enak, form elemen. Oke, nah sekarang di bawahnya di sini kita buat formulirnya, yaitu dengan nama elemen form seperti ini ya. Nah, form.
Oke, jadi di form ini ada tag pembuka dan tag penutup. Oke, silakan di enter saja. Nah, di form ini biasanya kita selalu menambahkan yang namanya label seperti ini. Nah, tapi kalau mau dipakai silahkan, kalau enggak juga silahkan. Nah, dalam hal ini saya tidak akan menggunakan label ya. Label itu fungsinya buat apa? Nah, kalau mau tahu label fungsinya buat apa, seperti ini. Label misalnya nama lengkap ini ya, titik 2 gitu. Dan baru di bawahnya kita kasih inputan. Nah, tipenya itu kita kasih teks. Namanya apa? Namanya kasih aja nama lengkap. Nah, teman-teman, untuk di bagian name ini usahakan jangan sampai pakai spasi ya. Nah, kalau mau silahkan gunakan camel case, atau kalau tidak mau camel case gunakan underscore. Nanti untuk memudahkan ketika teman-teman akan menyimpan datanya ke dalam database seperti itu ya. Nah, ketika ini kalau kita simpan dan kita buka di browser kita, seperti ini ya. Nah, kita punya yang namanya latihan 16. Oke. 16. Nah, kita punya yang namanya latihan 16 yaitu form ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada nama lengkap di depannya diikuti dengan inputannya ya. Nah, kalau kita menggunakan yang namanya label. Tapi kalau kita tidak akan menggunakan label itu juga nggak masalah ya. Asal ingat yang tadi, ketika kita tidak menggunakan label, kita tambahkan di sini atribut placeholder ya. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah si user ketika menggunakan formulir yang kita desain seperti itu ya. Nah, kalau kita pakai dua-duanya gimana Pak? Nah, itu setelah ya. Kalau mau pakai dua-duanya silahkan. Tapi kalau saya sih biasanya kayak gini. Karena kenapa? Karena malas ya ngetik ini juga, di sini diketik juga gitu ya. Nah, mendingan kita gunakan yang satu aja. Dan yang ini saya akan buang seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin menggunakan atribut-atribut yang lain seperti yang tadi misalnya max ya. Max seperti ini. Nah, kita isi misalnya 2 di sini. Jadi ketika kita gunakan di sini, kita reload ya. Kita tambahkan di sini beberapa huruf seperti ini ya. Nah, ketika kita rubah ininya menjadi max length dan kita simpan, kemudian kita reload, itu hurufnya itu tidak bisa akan lebih daripada 2. Nah, saya akan ketik lagi banyak-banyaknya itu nggak bisa, cuma 2 ya. Oke. Dan kalau kita set misalnya min length-nya ya, min length itu kita tambahkan yang namanya 3 misalnya gitu. Dan di sini max length-nya kita tambah jadi 12. Nah, kalau semisal bentar, ada yang masuk. Kalau semisal si atribut yang kita gunakan ini kemudian kita sudah set, nah maka jangan lupa setiap elemen itu dia memiliki yang namanya perintah yang sudah kita setting itu ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini nih, jadi kalau kita misalnya cuma 2 ketiknya gitu, nanti kemudian kita kirim dengan tombol yang lain ya, maka dia akan error. Oke, sekarang kita tambahkan tombolnya dulu deh biar dia tombolnya kita beri nama misalnya seperti ini, bentuknya submit ya. Kalau untuk tombol kita beri nama submit, namanya misalnya simpan, kemudian kita beri value. Value ini fungsinya untuk memberikan nama dalam tombol kita ya. Nah, sekarang kalau saya tidak set value nya, itu akan otomatis namanya adalah kosong ya seperti ini. Oke, coba kita buang dulu. Nah, tetap ada namanya submit ya kalau kita kosongkan value nya. Tapi kalau teman-teman mau misalnya di sini tuh bukan submit tulisannya tapi kirim misalnya, nah teman-teman tambahkan namanya value kemudian tulis kirim seperti ini ya. Kita reload, nah nanti dia berganti jadi kirim ya. Nah, kalau semisal saya tambahkan di sini 23 aja lah ya. Nah, di sini dia akan memberitahu kita please lengthen this tag to 3 characters ya. Nah, apa maksudnya? Kemudian or more, you are currently using 2 character. Jadi dia bilang silahkan panjang tambahin lagi panjang karakternya minimal tuh 3 gitu atau lebih. Nah, sekarang kamu lagi pakai cuma 2 karakter ya kan, keren kan ya.
Nah, jadi dia memberitahu kita ketika kita harus mengirimkan data yang mengisikan data yang akan kita kirim. Jadi di sini dia bilang ini baru tiga, minimalnya tiga, jadi jangan dua gitu. Tapi kalau kita kirim sebanyak ini misalnya, nah dia pasti bakal kirim, ya kan? Nah, karena form ini belum kita set metodenya ya, yang tadi itu kita bicarakan, di sini ada tuh. Nah, saya copy dulu, saya copy, kemudian saya buka notepad ya biar jelas. Nah, berkenaan dengan metode tadi, metode pengiriman data ya, ada get, ada post. Nah, ini bentuknya. Kalau bentuk karena di sini di mana di ini yang belum kita set ya formulirnya, karena kan seharusnya di formulir itu ada namanya action sama method ya. Nah, seperti ini, dan ditambah lagi method. Nah, seperti ini. Karena tadi kita belum setting itunya, maka secara default si formulir itu memiliki metode get ya. Nah, di mana metode get ini, si formulir ini mengirimkan nama yang diisikan di kotak ini ke dalam URL. Nah, ini yang disebut dengan URL. Jadi di sini ada yang namanya nama lengkap. Nah, nama lengkap ini diambil dari mana? Dari sini. Nih, name, nama lengkap ya. Kemudian yang ininya diambil dari mana? Yang 2331 ini. Ini diambil dari nilai atau value yang kita masukkan ke dalam kotak input ini ya. Jadi ketika kita kirim, maka tombol simpannya, tombol yang namanya simpan di sini ya, ketika diklik itu dia isinya, value-nya itu kirim. Jadi semua data yang kita kirim menggunakan form yang bentuknya metodenya get, maka itu akan menjadi seperti ini ya, itu akan terbaca oleh user seperti itu. Jadi alangkah baiknya ya kalau kita gunakan yang namanya post. Nah, sekarang kita kasih perbedaan lah antara post dengan metode atau get ya metodenya. Nah, sekarang saya isikan post ya. Sekarang saya simpan, kemudian kita balik lagi ke form. Sekarang saya mau isikan nomor yang sama. Nah, sama nggak? Perhatikan. Bentar. Oke, sama ya. Nah, 2 3 1 3 4 2 3 2 4 2 3 4 sama ya. Nah, sekarang kalau saya kirim, nanti saya copy lagi di sininya ya. Nah, seperti ini. Oh iya, saya belum reload ya, sorry. Saya belum reload dulu. Ya, di reload dulu. Nah, sekarang sudah reload ya, sudah di reload, sudah di refresh. Sekarang kita ketikkan angka yang sama seperti ini. Ketika saya klik kirim, nah di sini tidak terjadi apa-apa ya. Nah, hasilnya akan tetap sama seperti yang kita minta di awal, latihan 16 titik atau garis miring form titik HTML. Nah, ini untuk metode post ya, metodenya metode post, dan yang ini metode default yaitu get ya. Nah, get. Oke, jadi perbedaannya sudah terlihat ya teman-teman ya, jelas ya. Nah, kalau semisal kita pakai post itu tidak ada parameter terkirim pada URL. Tapi kalau pakai get itu ada parameter yang terkirim ya. Nah, sekarang kalau saya hilangkan lagi di sininya, di bagian metodenya saya buang seperti ini. Kemudian kita file, kita save. Kemudian kita coba inputkan nomor yang baru. Misalnya di sini saya nggak mau inputkan nomor, tapi saya mau inputkan nama. Misalnya di sini sobat modul pemula. Oh, ini nggak boleh. Coba kita tambahkan lagi di sininya, max length-nya itu 120 misalnya. Kita reload dulu. Sini kita tambahkan sobat modul pemula. Ya. Nah, sekarang kita kirim. Nah, ini kan masih seperti ini ya. Nah, masih seperti yang tadi. Jadi belum nambah ya, masih kayak gini lah ya. Ya, bentar, teman yang masuk. Oke, selamat datang masnya. Nah, sekarang kalau kita kirim data yang ini dengan menggunakan atau dengan tanpa menggunakan metode ya yang kita set di sini, maka hasilnya akan dia mengirimkan ini ke URL lagi. Nah, di sini ada nilai barunya. Jadi sekarang hasilnya seperti ini. Nah, perbedaannya adalah apa? Perbedaannya kalau tadi kita ngetikkan yang kita ketik itu angka,
Nah kalau sekarang yang kita ketikkan itu adalah tulisan seperti itu. Jadi dia nangkap dua-duanya ya. Nah, makanya untuk teman-teman ketika teman-teman akan bekerja dengan data yang sangat vital ya, atau katakan data itu penting, di set aja formnya ke bentuk post metodenya ya, seperti itu. Nah sekarang kita sudah punya dua inputan. Yang pertama inputannya teks, yang kedua adalah inputan yang tipenya submit. Bagaimana kalau kita misalnya mau menambah inputan baru, bentuknya tipenya password? Kita buat saja di sininya ya, atau kita tambahkan dulu di sini name-nya password seperti ini. Kemudian di sininya di placeholder-nya kita isikan di sini password seperti ini ya. Nah kemudian maksimal length-nya itu kita buat tidak terhingga lah ya. Nah minimalnya baru kita set menjadi 6 seperti itu. Nah sekarang kita kalau kita simpan yang tadi, kita balik lagi ke sini ya. Nah kita buang dulu ininya di formnya, set. Oke, kita reload. Nah sekarang kita punya dua input ya, dimana kalau input yang pertama kita ketik misalnya di sini nama lengkapnya misalnya Hasan, kemudian di password ini kalau kita set yang namanya tipenya masih tag, itu nanti akan terbaca teks aja. Nah misalnya sini saya tuliskan password gitu ya, masih bentuk password tulisan ya, teks gitu ya. Atau mungkin saya set misalnya namanya menjadi Siti Aisyah, nah itu tetap tag. Nah terus gimana kalau biar jadi password? Nah jadi password kita ganti type-nya menjadi password seperti itu ya. Nah name-nya biarkan udah kita set, kemudian placeholder-nya udah kita set, minimal panjang karakternya adalah 6. Nah sekarang kita coba reload dulu. Sekarang saya isi di sini misalnya nama saya, dan kalau saya mau ketik password misalnya saya akan ketikkan nama tempat lahir kota saya atau kota lahir saya ya. Nah seperti ini. Nah itu tidak terlihat ya teman-teman ya. Nah bentuknya seperti ini, dia bentuk titik-titik. Nah jadi teman-teman ketika mau membuat inputan password, jangan lupa tipenya dirubah menjadi password. Nah sekarang kita coba min length-nya ya. Min length-nya ini bisa benar nggak? Nah sekarang kita tambahkan di sini misalnya saya tambahkan tulisan tahu. Nah sekarang kita klik kirim. Nah dia tidak mau mengirim, dia menolak. Karena kenapa? Yang minimalnya 6 ya, dan yang sudah masuk adalah 4 karakter. Oke, berarti gitu ya penggunaannya. Oke lanjut. Tadi kita apa aja? Di sini ada yang namanya text area ya. Nah di ini sudah ada yang namanya tipe itu ini nomor ya. Nah, sekarang kita gunakan yang nomor. Misal saya punya lagi data ini tentang usia ya. Nah misalnya di sini kita buat namanya umur ya, kemudian placeholder-nya misalnya ini ya, usia. Sekarang kita tulis tag aja di sini ya. Sekarang kita cek dulu hasilnya, kita reload. Nah usia ada ya. Nah sekarang usia ini dia masih menerima antara tulisan dan angka. Nah sekarang kalau kita mau tulisannya cukup angka saja gimana? Nah tinggal kita setnya type-nya menjadi number ya. Nah kalau kita di bahasa Indonesia nulisnya nomor, tapi kalau di bahasa Inggris tulisnya number. Nah, kemudian karena usia ini kita cuma butuh 3 huruf ya, paling banyak orang ya paling bisa hidup itu kisaran 101 ya, 102 atau mungkin ada sih yang 120 kan ya, tapi itu jarang. Tapi kita set aja di 3 angka seperti ini, takut ada usia yang lebih dari 100 ya. Nah sekarang kalau kita reload ya, ini akan ketika kita lewati ya, ini akan muncul ada tanda-tanda ini. Beda dengan yang ini enggak muncul, ini enggak muncul. Nah sekarang kita bisa mengisi dengan menuliskan angka. Nah ketika kita tulis huruf di sini dia nggak masuk ya, tapi ketika kita tulis angka dia masuk seperti ini. Atau kalian kalau memang bingung atau nggak mau ngetik, tinggal diklik ini. Nah gitu ya, tinggal ikutin, tinggal dikurangi ke bawah. Nah ini enak banget ya. Nah dia
kemudian minus dan apa namanya positif negatif ya artinya ya, Y dan X gitu. Nah jadi kalau kita misalnya kirim sekarang ya, nah datanya berkirim tapi dia dalam bentuk get ya, karena datanya masih kosong semua. Oke, nah sudah berapa? Sudah 3 ya, kita punya 3, usia, kemudian teks, kemudian password, kemudian number. Nah sekarang saya ingin memasukkan data email. Nah berarti di sini kita tulis teks dulu, dan di sini kita beri nama misalnya email, dan placeholdernya itu email Anda ya. Oke, yang punya nama Anda saya pinjam dulu. Nah, kemudian di sini kita set apanya ya, kalau ini nggak bisa di set lah ya, karena ini yang penting dia tuh berbentuk email. Oke, kalau kita reload seperti ini, email ini dia akan menerima yang namanya email seharusnya ya, tapi ketika kita tulis teks type-nya teks di sini, maka dia mau dituliskan apapun nggak masalah ya, dia nggak ngaruh gitu. Tapi ketika kita kirim datanya misalnya seperti ini guys, di sini ketika kita kirim datanya dia cuma berbentuk teks, bukan lagi berbentuk email ya, seperti itu. Nah pengennya saya dia itu harus benar-benar bentuknya email. Nah maka di sini kita ganti namanya ada type email. Jadi ketika kita mengetikkan di sini itu minimalnya harus mengandung karakter add ya, atau simbol yang seperti ini. Nah ketika dia tidak diisi dengan karakter add, maka harusnya dia muncul sesuatu. Nah di sini please include an add in the email address. Nah jadi dia bilang nih missing an add gitu, jadi ininya hilang, jadi harus diisi dengan tanda add seperti ini, baru dia mau jalan ya. Nah ini untuk email. Oke, lanjut, ada lagi yang namanya URL. Nah kalau URL ini jarang saya pakai, jarang saya gunakan juga ya, tapi kita coba aja dulu di sini ya. Oke, di sini input, misalnya setelah kita punya emailnya, saya ingin tahu orang itu punya website atau belum ya, seperti itu. Nah di sini kita kasih namanya misalnya website ya, dan placeholdernya kita berikan di sini misalnya website Anda. Nah di sini kita set misalnya URL, teks dulu ya, kita set teks dulu, kita reload di sini. Nah ini datanya ada di sini, tapi dia masih berbentuk teks ya. Nah pengennya saya dia itu kalau kita kirim seperti ini ya, dia harus menunjukkan kesalahan seperti yang tadi ya. Nah ketika kirim dia salah nih, dia harus mengandung unsur add seperti ini. Nah sekarang kalau kita di sini ini kan masih berbentuk teks, maka dia tidak akan mengeluarkan ucapan atau pesan-pesan kesalahan. Nah sekarang kita tambahkan di sini namanya URL ya kalau tidak salah, kita cek dulu ya. Nah sekarang kalau kita ketik misalnya di sini misalnya nama saya ya. Nah oke, salah, dia bilang please enter a URL, artinya yang harus dimasukkan itu minimal ada http seperti ini ya, atau https, sorry. Nah jadi ketika tipe datanya salah, maka si formulir ini akan memberikan informasi kepada kita ya, jadi bahwa formulir yang kita isikan itu belum benar seperti itu. Nah kalau dulu ini disebut dengan form validasi ya. Nah itu juga bisa masih digunakan dengan menggunakan JavaScript dan yang lain-lain, tapi lebih ke sini sekarang lebih memudahkan ya, bahwa kalau memang misalnya datanya bukan email jangan dikirim gitu kan. Nah sekarang udah bisa pakai atribut yang namanya tipe datanya gitu kan. Nah kalau yang di sini misalnya kita gunakan seperti ini gitu ya. Nah ini kalau semisal ini sudah kita pakai add seperti itu ya, is complete, please enter code of flow. Oke, nah sekarang yang ini pindah ya. Nah jadi kalau ini sudah kita penuhi permintaannya, sekarang yang ini. Nah, sekarang bagaimana kalau dari passwordnya kita cuma mengetikkan 4 angka seperti ini, mana dulu nih yang bakal error? Nah berarti yang paling depan dulu, karena kita bikinnya dari depan ke belakang ya,
gitu. Nah, sekarang kita penuhi dulu permintaannya lebih. Nah, sekarang kita upload dulu yang ini, maka dia akan pindah ke email. Nah, email kita penuhi, kemudian dia akan pindah ke URL. Nah, sekarang kalau saya ketik di sini misalnya http misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya misalnya asru.dev seperti ini ya. Nah, dia kirim nggak? Nah, kirim datanya ya. Nah, sekarang ada di sini datanya. Kalau saya copy ke sini, kemudian hasilnya seperti ini. Tuh, panjang banget ya. Jadi setiap inputan itu akan direcord dan ditambahkan ke URL ketika kita tidak menggunakan metode post di sini ya. Maka URL kita akan terbaca semua. Ada nama lengkap, ada password di sini, kemudian ada lagi yang namanya umur, ada lagi yang namanya email, ada lagi yang namanya website ya. Nah, jadi di sini semua bisa tersimpan kalau kita tidak menggunakan metode post seperti itu ya. Nah, sekarang setelah website saya ingin menambahkan lagi data telepon. Bagaimana? Nah, kalau misalnya kita tambahkan lagi data telepon, jangan data telepon deh. Nah, saya mau menambahkan yang namanya data tanggal lahir ya, misalnya. Nah, berarti di sini saya tambahkan di bawah password itu input lagi ya, bentuknya teks dulu. Di sini kita beri tanggal TTL dah ya, TTL. Kemudian di sini placeholdernya kita masukkan di sini tanggal lahir seperti ini. Nah, sekarang kita simpan, kita reload lagi di sini. Nah, di sini ada tanggal lahir ya. Nah, tanggal lahir ini kita bisa mengetikkannya dengan cara manual. Misalnya lahirnya tanggal 12 bulan Juli gitu ya, tahun 2021. Ini bisa secara manual seperti ini. Tapi ketika kita mengetikkan seperti ini akan dianggap tulisan ya oleh database nanti ketika dikirim. Nah, maka lebih baiknya teman-teman ganti di sini dengan menggunakan yang namanya apa tadi ini ya, date seperti ini ya. Nah, kita simpan, kita balik lagi ke browser. Sekarang kalau semisal kita ini hapus dulu deh. Nah, kita reload. Nah, sekarang sudah ada DD dan DY. Nah, ketika kita klik, nah ini akan memunculkan bulan, tanggal seperti kalender ya. Sekarang kita tinggal pilih, misalnya lahirnya tahun berapa. Lahirnya misalnya tahun 1999. Oh, 1999 ya. Mana? Oh, kelewat. Kita tinggal geser ke atas dan ke bawah ya. Nah, udah deh, yang penting di ini dulu deh ya. 1990. Nah, lahirnya di bulan Desember misalnya di tanggal 21. Nah, ini udah jadi ya. Dibanding dari yang tadi kita masukkan tanggal lahir kita, ini ya seperti ini. Ini pun bisa diedit kok ya. Tinggal diedit misalnya 21 misalnya ya. Nah, di sini misalnya 3, nah, di sini misalnya 12, di sini 1999 bisa ya. Nah, kita masukkan tanggal seperti ini. Oke. Jadi udah berapa nih? Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Nah, kalau gimana kalau misalnya si formulir itu kita minta juga tambahkan waktu lahirnya. Nah, tuh ya, gimana itu? Kalau minta ditambahkan lagi waktu lahir. Nah, ada ya, namanya itu time. Kita tambahkan aja di sini input, misalnya seperti itu. Type-nya kita ganti time, kemudian yang kita ganti WTL, waktu tanggal lahir ya. Misalnya placeholdernya waktu lahir. Nah, tapi jarang ya orang yang ingat ini waktu lahir. Yang ingat cuma mama ya. Nah, ini kita langsung diberi jam, menit, detik ya. Nah, kalau mau misalnya mau gampang milihnya silahkan pakai yang ini. Bukan detik ternyata ini ya. Ini jam, ini menit, dan di sini adalah waktunya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada PM dan AM. Nah, kalau PM ini biasanya ngitungnya dari jam 12 siang ke jam 12 malam. Nah, kalau AM ini dari jam 12 malam ke jam 12 siang. Misalnya kalau kamu lahir jam 11 siang, nah berarti kamu ketika di sini 11 ya, kemudian di sininya kamu beri mana 00-nya. Nah, ini dia 11.00,
itu kalau jam 11 siang kamu masukkan AM di jam 11 siang. Tapi kalau jam 11 malam kamu ganti AM-nya jadi PM gitu ya. Nah, ini bahasa Inggris. Oke teman-teman, sudah ada 7 inputan yang kita gunakan ya. Nah, mudah-mudahan inputan ini bisa teman-teman gunakan dalam membangun formulir. Nah, saya kasih tugas lagi ya teman-teman ya. Pengennya saya si form elemen ini dari mulai nama, password, tanggal, waktu, usia, email sama website ini dirapihkan ya, biar satu baris gitu loh ya, biar satu baris, dan beri yang namanya warna-warni atau seperti apalah didesain lebih bagus ya, dengan menggunakan CSS atau yang lainnya ya. Nanti tugasnya silahkan dikirimkan melalui grup WA ataupun melalui grup Telegram ya. Nah, jadi nanti ke depan di malam di malam Sabtu atau di malam Senin, saya kasih tugas lagi supaya bagaimana caranya formnya ini bisa nyambung dengan yang namanya database ya. Nah, jadi teman-teman, ada waktunya kita nanti akan cuma berpraktek dari teman-teman ya, tidak lagi menerima materi tapi langsung praktek. Jadi biar kita benar-benar bisa memantau perkembangan teman-teman. Jadi kalau cuma datang cuma buat ngeliatin ruangan kemudian tidak praktek, rasanya kurang seru ya. Nah, mendingan teman-teman langsung bisa praktek dengan kamu. Oke, itu saja materi untuk malam ini. Buat teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum bergabung, saya mohon maaf dan karena mungkin ada pasti orangnya ya. Dan yang belum mengikuti alur pembelajaran kita, silahkan dicek di YouTube-nya Sobat Modi. Untuk teman-teman yang berbaik hati mau bagi-bagi kopi, silahkan ya, di screenshot aja. Mau pakai Oppo, Dana ataupun Saweria, silahkan untuk bidang saya kopi. Dan untuk malam ini saya ucapkan terima kasih banyak ya. Apapun yang kita sudah lakukan mudah-mudahan memiliki manfaat untuk kita semua ya, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk orang lain ya. Baik, untuk malam ini saya cukupkan dulu kelasnya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup kelasnya dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Baik, untuk teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan kalau mau bertanya ya.